jumlah partai politik yang ada di DPR akan terkonsolidasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Berapa angka yang ideal? Nah, inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik, tetapi juga melalui suatu kajian-kajian bahwa era reformasi ini telah menghasilkan berkali-kali pemilu yang seharusnya preferensi rakyat terhadap partai politik itu sudah sangat solid dirinya, sehingga pemilu pertama dalam era reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Di dalam kesadaran bahwa sistem kita adalah presidensial, memerlukan efektivitas jalannya pemerintahan negara, maka kemudian digunakan parliamentary threshold sebagai suatu instrumen demokrasi melalui pemilu, melalui keputusan rakyat, bukan melalui kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa Pak Harto. Rakyat untuk menentukan partai-partai mana yang berhak mengirimkan wakilnya di parlemen. Itulah makna dari parliamentary threshold, yang kemudian peningkatannya secara berjenjang dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan parliamentary threshold, sehingga jumlah partai politik yang ada di DPR akan terkonsolidasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Berapa angka yang ideal? Nah, inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik, tetapi juga melalui suatu kajian-kajian bahwa era reformasi ini telah menghasilkan berkali-kali pemilu yang seharusnya preferensi rakyat terhadap partai politik itu sudah sangat solid. Inilah yang kemudian akan muncul dalam pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan, sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama. Mas, RUU Pemilu kemarin dikritik oleh Bu Mega, katanya poco-poco ini seperti apa kalau PDI mereka terkait RUU Pemilu ini? Apakah memang harusnya DPR segera membahas itu atau pemerintah mengambil alih? Jadi di dalam era reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini jangan diambil alih, baik melalui adanya lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan, hukum yang disalahgunakan untuk melakukan politik sandera, sehingga rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jangan sampai ada tekanan-tekanan kekuasaan sebagaimana terjadi pada pemilu 2024 yang lalu. Ketika itu terjadi, maka kita mundur kembali. Mundur kepada masa Orde Baru ketika pemilu itu hanya menjadi aksesoris demokrasi, segala sesuatunya sudah diatur akibat intervensi kekuasaan. Biarkan rakyat yang menentukan, dan setiap partai politik juga harus berbenah untuk memberikan kinerja terbaik di tengah rakyat. Itu hukum dalam demokrasi yang sehat. Apa perlu dibahas ini, Mas? Harus dibahas perayaan Hari Buruh kemarin di Monas, Mas. Ini ada Jumhur Hidayat kan yang ikut orasi juga sebagai perwakilan buruh. PDIP sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Dan apakah perayaan hari ini puncak dari perayaan Hari Buruh di seluruh Indonesia hari ini dari PDIP? Hari Buruh kan setiap 1 Mei. Dan bagaimana Bung Karno sejak tahun 48 menyatakan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Karena perjuangan mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu juga tidak terlepas dari narasi pembebasan petani, buruh, dan nelayan, agar dengan Indonesia merdeka, orientasi kekuasaan itu ditujukan kepada mereka di dalam mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan melalui campur tangan negara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bagian, karena 1 Mei yang menetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional sebagai buah dari reformasi. Sehingga siapapun yang mengadakan Hari Buruh, selama spiritnya adalah untuk mengangkat peradaban Indonesia, meningkatkan produktivitas buruh, kompetensi buruh, kesejahteraan buruh, itu merupakan hal yang baik dirinya, sehingga pemilu pertama dalam era reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Di dalam kesadaran bahwa sistem kita adalah presidensial,
memerlukan efektivitas jalannya pemerintahan negara. Maka kemudian digunakan parliamentary threshold sebagai suatu instrumen demokrasi melalui pemilu, melalui keputusan rakyat, bukan melalui kekuasaan sebagaimana terjadi pada masa Pak Harto. Rakyat untuk menentukan partai-partai mana yang berhak mengirimkan wakilnya di parlemen. Itulah makna dari parliamentary threshold yang kemudian peningkatannya secara berjenjang dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan parliamentary threshold sehingga jumlah partai politik yang ada di DPR akan terkonsolidasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Berapa angka yang ideal? Nah, inilah yang nanti akan dibangun melalui suatu proses politik, tetapi juga melalui suatu kajian-kajian bahwa era reformasi ini telah menghasilkan berkali-kali pemilu yang seharusnya preferensi rakyat terhadap partai politik itu sudah sangat solid. Inilah yang kemudian akan muncul dalam pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama. Mas, RUU Pemilu kemarin dikritik oleh Bu Mega katanya poco-poco ini seperti apa kalau PDIP mereka terkait RUU Pemilu ini, apakah memang harusnya DPR segera membahas itu atau pemerintah mengambil alih? Jadi di dalam era reformasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini jangan diambil alih. Baik melalui adanya lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan, hukum yang disalahgunakan untuk melakukan politik sandera, sehingga rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jangan sampai ada tekanan-tekanan kekuasaan sebagaimana terjadi pada pemilu 2024 yang lalu. Ketika itu terjadi, maka kita mundur kembali. Mundur kepada masa Orde Baru ketika pemilu itu hanya menjadi aksesoris demokrasi, segala sesuatunya sudah diatur akibat intervensi kekuasaan. Biarkan rakyat yang menentukan dan setiap partai politik juga harus berbenah untuk memberikan kinerja terbaik di tengah rakyat. Itu hukum dalam demokrasi yang sehat. Apa perlu dibahas ini, Mas? Harus dibahas perayaan Hari Buruh kemarin di Monas, Mas, ini ada Jumhur Hidayat kan yang ikut orasi juga sebagai perwakilan buruh. PDIP sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Dan apakah perayaan hari ini puncak dari perayaan Hari Buruh di seluruh Indonesia hari ini dari PDIP? Hari Buruh kan setiap 1 Mei. Dan bagaimana Bung Karno sejak tahun 48 menyatakan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Karena perjuangan mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu juga tidak terlepas dari narasi pembebasan petani, buruh, dan nelayan agar dengan Indonesia merdeka, orientasi kekuasaan itu ditujukan kepada mereka di dalam mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan melalui campur tangan negara. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bagian, karena 1 Mei yang menetapkan pemerintah sebagai hari libur nasional sebagai buah dari reformasi. Sehingga siapapun yang mengadakan Hari Buruh selama spiritnya adalah untuk mengangkat peradaban Indonesia, meningkatkan produktivitas buruh, kompetensi buruh, kesejahteraan buruh, itu merupakan hal yang baik. Ya, cukup ya. Menghadirkan bahwa kemarin ada hadiahnya buruh sendiri, Mas. Ya, cukup ya. Makasih. Terima kasih, Mas. Nah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.